Pada kesempatan kali ini akan saya bagikan tutorial bagaimana cara menghitung rumus Excel sederhana seperti rata-rata, penjumlahan, dan if menggunakan dua kemungkinan. Di sini saya sudah membuat dua contoh kasus. Ya, yang pertama kita menghitung nilai, yang kedua kita menghitung semacam aplikasi toko, ya, aplikasi toko sederhana, ya. Baik, langsung saja. Di sini yang berwarna kuning, sel yang berwarna kuning ini adalah sel yang akan kita hitung, Oke. Untuk menghitung nilai rata-rata tugas kita, semua rumus di Excel itu diawali dengan sama dengan. Kemudian kita ketikkan average atau average, ya, average itu artinya rata-rata. Kemudian kita menggunakan buka kurung. Kemudian kita klik, kita drag angka mana saja yang akan kita rata-rata. Ini nilai tugas 1, 2, 3. Ya, sudah. Kemudian kita oke, kita enter. Nah, sudah. Kemudian untuk ini sudah ketemu rata-ratanya untuk nilai mata pelajaran, nilai tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana dengan bahasa Inggris, IPA, IPS, agama, dan lain-lain? Kita cukup mengcopy saja. Mengcopy nilai 74,6667 ini di Ctrl C atau copy, sama saja. Kemudian kita pastekan di sini, kita blok sampai bahasa daerah. Kita paste ya, paste atau Ctrl V biar lebih cepatnya. Ya, Ctrl V. Ya, sudah. Berarti ini sudah ketemu semua nilai tugas rata-ratanya. Dan kemudian kita akan menghitung nilai mapel. Ya, nilai mapel juga rata-rata dari nilai tugas dan nilai ulangan harian. Contohnya sama dengan ketikkan average, kemudian buka kurung, kemudian kita klik nilai tugas dan kita drag hingga ke nilai ulangan. Kemudian kita enter, tekan enter, kemudian kita copy seperti tadi, prosesnya sama. Enter, kemudian ya kita pastekan. Ya, kita pastekan, sudah ketemu nilai mapel. Ya, nilai mata pelajaran yang diambil dari rata-rata nilai tugas dan nilai ulangan. Kemudian untuk mengisi keterangan, lihat di sini keterangan. Nah, keterangan dinyatakan lulus apabila nilai mapel 75 ke atas. Jika nilai di bawah 75, maka harus remedi. Nah, ini seandainya jumlah muridnya banyak atau jumlah mata pelajarannya banyak, jadi kita tidak perlu menganalisis satu-satu, kita cukup hanya menggunakan rumus if saja, ya, rumus if. Nah, untuk tampilan nilai sebelumnya, sebelum kita menuliskan logika ini, di sini mungkin kita susah untuk membaca. Ada 74,6667, 75,333. Kita bulatkan saja. Caranya kita blok seperti ini, ya. Saya ulangi, kita blok angka yang ingin kita bulatkan. Kemudian ya, ini ada increase decimal, ini ada decrease decimal. Ya, kita pilih yang decrease. Decrease itu mengurangi, increase itu menambah. Kita klik ini, ya. Kita bulatkan saja, ya, seperti ini. Sama. Ini juga kita blok, kita bulatkan saja. Ya, seperti ini. Nah,
Sekarang kita akan membuat logika dengan dua kemungkinan, lulus atau remedi. Sama dengan kita pilih formula, kemudian kita pilih logical, kita pilih if, ya, logical, ya, di bagian logical test, ya, karena yang sebagai acuan adalah nilai mapel, kita klik nilai mapel. Jika, nah ini bunyi logikanya, jika nilai mapel lebih besar, nah, sama dengan, jangan sampai salah memberikan tanda lebih besar, ya, lebih besar sama dengan atau nilainya lebih besar atau pas sama dengan 75. Nah, ini artinya jika sel I7 lebih besar atau sama dengan 75, maka jika benar, value if true, jika benar maka dikatakan lulus. Jika salah atau tidak mencapai atau di bawah 75, value if false, kita tulis remedi. Oke, kita klik oke, ya. Kita copy seperti tadi untuk nilai bahasa Inggris sampai bahasa daerah, ya. Kita copy ke bawah, ya, seperti ini. Kemudian kita pastekan, ya. Kita pastekan, ya, seperti ini. Nah, sudah jadi. Lulus, tidak lulus, remedi, lulus. Nah, ini seandainya kita berubah, contohnya yang bahasa Indonesia dengan keterangan lulus, kita kecilkan nilainya, ya. Nah, nilai mapel 73 berarti secara logika dia harus remedi, tidak lulus lagi. Nah, ini sudah otomatis berubah, ya. Kita besarkan yang ini 80 misalnya. Nah, masih belum nyampe. Di sini 70. Nah, masih belum nyampe. Kemudian di sini 68. Ya, masih belum nyampe. Kemudian di sini 75. Ya. Nilai mapelnya 76, lulus. Jadi secara otomatis akan langsung membuat pernyataan lulus atau remedi. Itu kita belajar. Itu gunanya rumus if, ya. Gunanya rumus if dengan dua kemungkinan, lulus atau remedi, ya, menggunakan dua kemungkinan. Kemudian untuk jumlah nilai, nah, bagaimana cara menjumlahkan nilai ini? Rata-rata nilai tugas kita ketik sama dengan, kemudian kita ketikkan sum, ya. Kemudian kita buka kurung pakai kurung buka, ya. Kita drag dari 75 sampai 69, ya, seperti ini. Kita pilih 75 sampai 69, kita klik enter, ya. Nilainya seperti ini. Terus bagaimana untuk nilai ulangan harian, kemudian nilai mapel? Untuk menghitung rata-ratanya kita cukup, karena karakter kolomnya sama, tidak ada yang lompat-lompat, ya, sejajar. Kita cukup mengkopikan hasil rata-rata nilai tugas, ya. Kita kopikan, ya, seperti ini, ya. Copy, paste, Ctrl C, Ctrl V, ya. Kemudian kita angkanya kita bulatkan menggunakan decrease decimal, ya. Ya, seperti ini. Kemudian, nah, kita di sini menghitung rata-rata nilai. Nah, ini menghitung rata-rata nilai. Kalau tadi yang dihitung rata-rata nilai tugas sama nilai mapel, sekarang kita menghitung rata-rata nilai seluruhnya. Sama dengan, jangan lupa tadi kita ketik average atau average, kemudian kurung buka, kemudian kita klik di sini. Kita drag sampai bahasa daerah. Jangan sampai kelewat, jangan sampai jumlah nilai, karena nanti ikut
terhitung rata-rata ya, sampai dari bahasa Indonesia sampai bahasa daerah. Kita klik, kita enter ya. Sampingnya juga sama, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, kita bulatkan dulu ya, seperti ini ya. Sudah jadi. Ini untuk kasus contoh 1. Sekarang coba kita ke contoh 2 ya. Contoh 2, di sini ada aplikasi toko Makmur Jaya, aplikasi toko sederhana ya. Di sini sudah ada beberapa data, nama barang, stok barang, satuan dalam bentuk saset, batang, karton yang terjual hari ini. Yang terjual hari ini angkanya sekian. Kemudian harga satuan. Nah, harga satuan ada 1000, ada 500. Nah, untuk memudahkan membaca harga, kita kasih rupiah terlebih dahulu ya, biar mudah kita membacanya. Kita blok di sini. Bagaimana cara menghasilkan rupiah? Ya, simak baik-baik di sini. Kita blok angka yang ingin kita rupiahkan, kasih lambang rupiah ya. Kemudian kita klik di sini di tab home, kemudian di accounting number format ya. Kemudian kita pilih, kalau di sini tidak ada rupiah, kita pilih more accounting format. Nah, more accounting format ya. Di sini decimal places to. Nah, kita maksudnya apa? 2 angka di belakang koma. Contohnya seperti ini. Pokoknya 500, ini kan 1000, 1000,00. Saya kira tidak penting. Kita hilangkan saja. Ya, kita hilangkan saja. Kemudian kita cari lambang rupiah Rp. Ya. Kita cari Rp. Ya, ini ya, Rp Indonesian. Nah, kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Kita tidak diperkenankan menulis Rp secara manual seperti ini. Nah, secara manual seperti ini kita tidak diperkenankan ya, karena apa? Karena tidak bisa dihitung. Karena nanti Excel membacanya ini adalah teks, bukan angka. Jadi bagaimana caranya? Tadi kita menggunakan menu yang ada di accounting number format ya. Jadi kalau Anda mengetikkan Rp dengan cara manual, maka Excel tidak akan membaca itu sebuah angka, akan membaca itu sebuah teks. Maka kita kembalikan lagi 1000 ya, seperti ini. Jumlah transaksi ini pastinya menggunakan rupiah. Hingga bayar dan kembalian kita sama, memberikan Rp di sini menggunakan accounting format, accounting, kemudian kita kurangi. Ya, kita cari Rp. Ya, Rp Indonesian. Ya, ini ya. Kemudian kita klik OK. Sudah. Nah, kemudian kita akan menghitung sisa barang. Sisa barang logikanya adalah stok barang dikurangi barang yang terjual ya. Stok barang dikurangi barang yang terjual. Sama dengan kita klik 55 untuk deterjen ini. Kita klik 55 dikurangi biasa tanda min. Tanda min itu bisa ditemukan kalau di laptop itu bisa ditemukan di sampingnya tanda 0 ya. Kemudian dikurangi 14. Kita tekan enter. Nah, 41. Kemudian kita Ctrl C. Kita kopikan sisanya ya, untuk produk sisanya sampo hingga susu. Kita Ctrl V atau paste. Nah, sudah. Kemudian jumlah transaksi logikanya sisa barang terjual dikali
harga satuan. Itu namanya jumlah transaksi. Jadi pembeliannya ada 14 barang, harganya 1000, jadi berapa? Nah, biar kita tidak pusing-pusing menghitung pakai kalkulator, kita pakai Excel saja ya. Kita ketik sama dengan, kemudian kita klik terjual, kemudian kita tekan shift 8. Shift dengan angka 8, itu tanda bintang yang akan keluar. Itu tanda bintang adalah tanda kali ya, sebagai tanda kali. Kemudian kita kalikan mana? Kalikan harga satuan ya, kita klik 1000, kemudian kita tekan enter. Nah, sudah 14.000. Sisanya kita copy, Ctrl C seperti biasa hingga ke susu V. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung total, kolom total stok barang yang tersedia di gudang atau di toko, sama dengan total menggunakan sum, kemudian kurung buka ya, 55. Dari 55 kita drag sampai ke 32. Kita tekan enter. Ada 517 stok barang yang terjual. Berapa barang? Ya, tinggal kita mengcopy saja, kemudian Ctrl V ya. Ini Ctrl V juga sama. Nah, seperti ini ya, total kita ya, karena yang kita copy ini bukan RP, jadi di sini pasti mengikuti format sel yang di sini, hilang RP-nya ya. Biar tidak ribet, tidak mencari accounting lagi, kita hitung aja di sini menggunakan total sum ya. Kita jumlah dari 14.000 hingga ke 117.000. Kemudian kita tekan enter. 3.034. Bayarnya 4.550. Wah, ini kebanyakan bayarnya. Nah, kita kurangi saja bayarnya. Kita kurangi jadi 3.100 ya. Kurangi 3.100 ya, 3.100. Nah, oke. Kembaliannya berapa? Kembaliannya sama dengan bayar dikurangi total pembelanjaan ya. Kita klik enter. Nah, sudah. Tanda kurang tadi menggunakan tanda min ya. Kita lihat di sini, ini menggunakan tanda min. Nah, ini kalau kali menggunakan tanda bintang ya. Seperti ini cara belajar rumus Excel dengan mudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat.